Nggak kenal maka tak sayang, sudah kenal kok menghilang. Just kidding, forever, underpass, flyover. Daon nih. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Cucu Timel Desari, Saya Siti Farunisa. Saya Abdullah Fikri. dengan subtema nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat. Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia dan ideologi bangsa yang menjadi pedoman dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan beragama. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti panca yaitu 5 dan sila yaitu prinsip atau dasar. Jadi, Pancasila berarti 5 prinsip dasar yang menjadi landasan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Langsung saja kita akan mewawancarai narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdullah Fikri. Saya Siti Farunisa. Saya Cucu Timel Desari. Di sini kami akan mewawancarai dengan Bapak Bara mengenai Pancasila. Terima kasih Bapak Bara atas kesempatan pada siang hari ini. Ya, terima kasih sekali ya atas kunjungannya juga ya. Alhamdulillah dikunjungi mahasiswa yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Kali ini saya akan membahas topik mengenai nilai Pancasila dalam masyarakat. Pertama, menurut Anda bagaimana sila ketiga Persatuan Indonesia dalam menangani solusi untuk mengatasi hal ini? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi ini sekedar apa yang saya tahu ya. Karena saya juga bukan dosen, bukan guru ya. Selama saya tahu, selama saya sekolah gitu ya. Jadi Pancasila dasar negara ya, dasar negara yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di situ disebutkan dari sila pertama sampai sila kelima. Terkait penyalahgunaan narkoba, memang itu suatu tindakan yang melanggar Pancasila. Bukan hanya sila ketiga, tapi sila pertama juga. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Jadi namanya narkoba itu berhubungan dengan khamar. Dikiaskan oleh ulama itu khamar. Sesuatu yang memabukkan itu menjadikan haram. Itu sila pertama. Kemudian persatuan Indonesia juga betul. Karena dengan narkoba itu pasti akan timbul yang namanya gejolak di masyarakat, ya. Kriminalitas segala macam itu akan bergejolak di situ. Karena pada saat orang itu udah kecanduan narkoba, kemudian dia itu tidak memiliki uang untuk membeli, akhirnya timbul kriminalitas yang lainnya, bisa mencuri segala macam. Dan efek ketika dia menggunakan narkoba itu bisa menjalar ke kriminal lainnya, seperti apa? Pemerkosaan segala macam. Efek yang timbul dari narkoba itu apa? Salah satunya itu halusinasi. Ketika orang berhalusinasi, ya, kemudian dia menghalukan sesuatu misalkan tokoh yang dia sukai, dia cintai, siapapun yang ada di depan mereka, itu seolah-olah tokoh tersebut akhirnya dia bisa berbuat nekat kepada tokoh tersebut, ya. Makanya banyak sekali ya perbuatan kriminal yang ditimbulkan oleh narkoba yang salah satu merugikan salah satu yang masuk melanggar sila ketiga atau kecelakaan lalu lintas juga bisa, ya. Kecelakaan lalu lintas mungkin ada yang juga pernah lihat juga di berita ya, terjadi kecelakaan lalu lintas yang menabrak ya beberapa orang diduga mabuk, diduga penyalahgunaan narkoba. Nah, itu salah satunya seperti itu. Akhirnya kan bisa mengibarkan ini ya, mengibarkan adanya pertikaian satu sama lain di masyarakat. Itu efek daripada narkoba merusak persatuan. Pak, apakah nilai-nilai Pancasila itu sudah diterapkan secara maksimal di masyarakat? Nilai Pancasila ya mungkin belum ya, belum terlalu secara maksimal diterapkan di masyarakat. Kalau dari pandangan
saya pribadi gitu lah ya. Maka dari itu kami dari BNN yaitu tadi supaya untuk menghindari mencegah dari perbuatan yang melanggar Pancasila, maka kita sering adanya sosialisasi pencegahan bahaya narkoba, ya kan? Itu tadi karena yang namanya narkoba itu melanggar yang bukan hanya 5, tapi yang paling utama itu sila pertama sampai sila ke-3. Salah satu bentuk pencegahan sosialisasi kepada masyarakat untuk mencegah itu, gitu ya. Kita tidak meluas ibaratnya seperti itu. Mungkin ada harapan panjenengan untuk generasi sekarang itu dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, menerapkan Pancasila di sehari-hari. Contoh pada pelajar mahasiswa, bagaimana cara menerapkan Pancasila yang tadi, belajar yang baik, ya, belajar yang baik, kemudian cari pergaulan yang baik, ya. Soalnya ada istilah bilang gitu, Mas. Pernah dengar nggak? Ketika kita bertemu dengan orang yang pakai parfum, pasti kita akan kecipratan wanginya, kan? Nah, begitupun pada saat kita bergaul dengan orang yang nah iya, akhirnya nah itu makanya daripada bergaul seperti itu agar contohnya, maaf ya, saya lanjut. Contohnya lagi, bisa kita bergaul dengan orang yang lingkungan toksik dalam artian bermasalah khusus dalam narkoba, kita lama-lama juga kita akan bisa masuk ke dunia mereka, itu bahaya. Makanya dari itu mari kita jaga pergaulan kita, ya, seperti itu supaya kita terhindar dari bahaya narkoba, ya. Kemudian yang 3 itu lebih mendekatkan diri pada Tuhan, ya, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Semakin dia itu dekat sama Tuhannya, insya Allah itu bisa memprotek diri ya dari perbuatan-perbuatan negatif, sama satunya adalah narkoba. Iya. Terima kasih Bapak atas pesan-pesan yang telah disampaikan. Ya, sama-sama ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuti Najasari dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Publik, Universitas Tulungagung. Di sini saya akan mewawancarai narasumber kita untuk memenuhi tugas Pancasila. Mohon perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Monika Tunisa. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Syed Adi semester 3. Terima kasih Kak Oli sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada wawancara hari ini. Baik, kita langsung mulai ke pertanyaan yang pertama. Kalau ngomongin Pancasila, menurut Anda, arti Pancasila itu apa dan Pancasila itu apa dalam kehidupan sehari-hari? Jadi menurut aku Pancasila itu landasan buat masyarakat Indonesia ya. Dalam kehidupan sehari-hari itu ya yang penting itu nanti kita bagaimana caranya buat masyarakat dan Ya, selanjutnya Kak. Nomor 2 pertanyaannya, nilai yang paling sering dirasakan dari kelima sila Pancasila, menurut Anda nilai apa sih yang paling penting dalam menerapkan kehidupan sehari-hari? nilai yang paling tinggi ya itu yang pertama sih ya karena kalau yang pertama kita terapkan pasti yang lainnya juga bisa. Jadi poin yang pertama itu adalah Pancasila nomor 1. Dan selanjutnya, menurut Anda, apa sih tantangan terbesar kita sebagai masyarakat, terutama untuk mengikuti Indonesia dan tantangan kita yang mengikuti perkembangan zaman terus juga mempertahankan budaya kita cuma ada globalisasi itu kan kita mempertahankan budaya kita dan masyarakat. menurut Anda, siapa sih yang punya peran penting dalam menjaga nilai-nilai Pancasila? Siapa ya? Menurut aku itu ya diri kita sendiri pastinya. Kalau kita punya kesadaran diri kita sendiri pasti semua orang juga bakal menerapkan Pancasila. Jadi selanjutnya, kalau kita ngomongin generasi muda, gimana caranya supaya anak-anak muda tetap paham dan semangat mengamalkan nilai-nilai Pancasila? Mungkin ada tips atau sarannya? Caranya itu ya kita semua saling mengingatkan dan juga untuk para pemerintah itu menyediakan event-event atau kurikulum juga bisa dilakukan.
tipsnya mungkin untuk generasi muda biar ya tipsnya itu menanamkan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi Pancasila itu kan udah masuk ke aspek kehidupan kita, di masyarakat itu udah masuk dan kita tidak mengerti. Selanjutnya, menurut Anda, apakah nilai-nilai Pancasila sudah diterapkan secara maksimal di masyarakat? Kalau menurut aku belum maksimal. Kenapa sih kok belum maksimal? Karena kita lihat akhir-akhir ini kasus-kasus sosial itu ada yang tawuran antara kedua padahal kalau kita berkelahi kan kita malah jadi apa-apa. Baik, pertanyaan yang terakhir, apa harapan Anda agar generasi sekarang dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Harapannya buat generasi muda buat menerapkan Pancasila itu kenali lagi Indonesia lebih dalam dan cintai lagi negara kita. Ya, kita juga sebagai generasi emas katanya bisa mewujudkan masa-masa emas itu Di tahun yang akan datang ya? di tahun yang akan datang. Kalau bisa ya mulai sekarang. Sekarang diterapkan. Baik, itu saja mungkin pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few minutes later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam wawancara untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Pancasila. Bersama saya mahasiswi dari Setai Info. Baik, selamat pagi Mbak Vina Khairunisa. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih atas waktunya meluangkan untuk wawancara saya pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz dari UNITA, lebih tepatnya dari Prodi Administrasi Publik. Saya berharap wawancara kali ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat serta dapat membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Sediakah Anda mengikuti wawancara kali ini? Ya, baik, saya bersedia. Baik, mari kita mulai untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama, apa sih menurut Anda Pancasila itu? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia itu kan merupakan negara hukum. Dan Indonesia sendiri itu memiliki sebuah ideologi yaitu Pancasila. Pancasila ini berisi 5 dasar yang merupakan dasar hukum atau dasar tatanan negara Indonesia. Jadi setiap hukum yang ada di Indonesia itu pasti berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Seperti itu. Lanjutkan untuk pertanyaan yang nomor 2. Kalau ngomongin generasi muda, gimana caranya supaya anak-anak muda tetap paham dan semangat dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila? Baik, pertanyaan yang sangat menarik. Jadi bagaimana cara agar generasi muda itu tetap semangat dalam mengamalkan Pancasila? Nah, tentunya kapasitas kita sebagai mahasiswa itu kita bisa memulai dari diri sendiri. Contohnya menerapkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saja dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tentunya kita sebagai umat muslim itu wajib menjalankan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita bisa mengikuti dialog-dialog atau diskusi. Seperti di dalam organisasi itu kan biasanya ada dialog tentang ideologi atau bagaimana kita sebagai mahasiswa itu kita bisa memulai dari diri sendiri. Contohnya menerapkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saja dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tentunya kita sebagai umat muslim itu wajib menjalankan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita bisa
mengikuti dialog-dialog atau diskusi. Seperti di dalam organisasi itu kan biasanya ada dialog tentang ideologi atau bagaimana sikap kita menjadi masyarakat Indonesia yang baik. Nah, selanjutnya seperti yang marak pada akhir-akhir ini itu kan penggunaan media sosial. Kita sebagai generasi muda tentunya saat ini tuh hampir tidak ada generasi muda seusia kita yang tidak bermain medsos. Nah, bagaimana cara kita mempengaruhi mereka? Tentunya kita bisa membuat konten-konten yang edukatif untuk seperti mengajak kembali ke ideologi Pancasila. Pertanyaan yang terakhir, apa harapan Anda untuk generasi sekarang? Baik, harapan saya untuk generasi sekarang adalah semoga generasi sekarang itu bisa menjadi agen perubahan dan membawa bangsa Indonesia ke yang lebih baik dan bisa mewujudkan harapan Indonesia pada saat ini, yaitu Indonesia Emas 2045. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk diskusi mengenai nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat. Semoga diskusi kali ini memberikan manfaat serta wawasan kepada kita semua. Sekian diskusi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2000 years later. Baik, di sini saya bersama narasumber kita yang selanjutnya. Bisa tolong perkenalkan diri dulu? Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rita Sulistianingsih. Saya sedang berkuliah di UIN 1 Tulungagung, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Baik, itu sudah cukup perkenalan saya. Oke, kita langsung saja ke pertanyaannya ya. Ya. Menurut Anda, apa sih itu Pancasila dan apa sih arti penting Pancasila itu? Pancasila itu adalah 5 dasar. Jadi kenapa sih kok Pancasila itu penting? Menurut saya di masyarakat itu perlu pedoman untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Jadi Pancasila itu penting sebagai pedoman untuk masyarakat supaya masyarakat itu lebih terarah. Pokoknya itu ada pedomannya. Pertanyaan selanjutnya, menurut Anda dari kelima sila Pancasila itu sila keberapa yang paling penting dalam kehidupan sehari-hari? Menurut saya yang paling penting itu adalah sila ke-1 dan ke-3. Kenapa kok begitu? Kalau sila ke-1 itu kita itu contohnya kan beribadah. Nah, jadi kita beribadah, berdoa itu kan tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi kita harus mengamalkan nilai-nilai agama yang baik supaya diterapkan di masyarakat itu baik gitu. Lanjut yang ke sila ketiga ya. Ketiga itu persatuan Indonesia. Dari adanya persatuan, masyarakat itu menjadi satu. Kemungkinan kalau tidak ada persatuan, masyarakat tidak bisa melakukan gotong royong, tidak bisa bekerja bakti. Jadi menurut saya itu penting. Kita harus menjadi satu. Iya, betul sekali. Lalu apakah menurut Anda itu nilai-nilai Pancasila sudah diterapkan secara maksimal dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin kalau menurut saya itu belum. Kenapa kok begitu? Kurangnya anak muda kurangnya mengerti tentang Pancasila, belum secara lengkap mengamalkan nilai-nilai dari sila tersebut. Mungkin masyarakat kurang gotong royong, kurang bersatu. Lalu menurut Anda bagaimana supaya anak muda zaman sekarang itu harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila? Bagaimana? Oke, menurut saya kita itu harus membentuk suatu organisasi. Contohnya di Desa Banaran ini ada forum anak desa. Jadi membentuk organisasi menjadi satu anak-anak muda. Lalu ada kayak membentuk
pengurus untuk sosialisasi, mengundang anak-anak muda. Lalu sosialisasinya itu bertema tentang Pancasila. Jadi anak muda itu menjadi mengertilah tentang bagaimana cara menerapkan Pancasila di masyarakat, bagaimana supaya Pancasila itu kayak orang itu mudah mengamalkan, bisa sharing-sharing lah pokoknya. Iya. Menurut Anda, apa tantangan anak generasi zaman sekarang dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila? Seperti yang banyak kita jumpai di berita maupun di lingkungan sekitar, banyak anak muda yang tawuran, dan tawurannya itu mengakibatkan fatal. Problemnya itu tidak jelas, dan kemudian menurut saya itu mencuri. Anak muda itu sekarang kebanyakan mencuri, padahal kan mencuri itu kan yang perbuatannya tidak baik ya. Dan kita tuh nggak tahu gitu masalahnya itu apa. Lalu apa harapan Anda supaya anak-anak generasi sekarang itu dapat terus menerapkan nilai Pancasila? Harapan saya ke depannya, saya ingin anak muda itu mengamalkan nilai-nilai Pancasila seperti rajin beribadah, bersatu bersama teman-temannya untuk menuju ke yang lebih baik, lalu berkumpul dengan masyarakat untuk gotong royong, seperti kerja bakti gitu kan, bisa masyarakat, mungkin bisa Karang Taruna juga bisa. Sudah. Oke. Baik, mungkin itu tadi pertanyaan dan jawaban dari narasumber kita. Kita akhiri dulu, lalu lanjut ke narasumber yang selanjutnya. A few minutes later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam wawancara Pancasila, nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dengan bersama saya narasumber kami selanjutnya dengan Mas Maulana. Selamat malam, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik saja. Baik, selamat, baik. Baik, langsung saja pertanyaan pertama. Menurut Anda, apa itu Pancasila? Menurut saya Pancasila itu adalah dasar dari negara kita, yaitu negara Indonesia. Ya, yang pertama karena Pancasila itu sudah berakar dalam diri kita. Ya, dari pengertian dasarnya ada dua, yaitu Panca dan Sila. Panca sendiri itu berarti 5, dan Sila itu yang tertera di dalamnya. Baik, bagus sekali jawabannya. Lanjut pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara mengamalkan sila pertama, itu ketuhanan yang Maha Esa? Caranya seperti tertera dalam sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi setiap warga negara Indonesia itu wajib mempunyai agama tanpa terkecuali. Meskipun di Indonesia sendiri masih ada yang tidak ada, masih belum ada yang beragama. Seperti kayak ada yang ateis atau Islam atau gimana. Tapi ya seenggaknya harus wajib. Terus kalau cara pengamalannya ya ikut aja. Ikut ibadah. Ya ikut ibadah itu. Nanti logik. Baik, selanjutnya bagaimana cara mengamalkan sila ketiga persatuan Indonesia untuk anak muda sekarang? Untuk pengamalannya yang sekarang ini, melihat dulu kondisi zaman sekarang ini kan semua pada pegang smartphone. Jadi sekarang ini di tahun 2025 ini sudah jarang ya komunikasi itu, jarang membawa HP. Jadi harusnya dikuatkan untuk bersosialisasi itu seterusnya. Jadi tidak terlalu membawa HP seterusnya, karena ya bisa merusak sosialisasi. Pesan-pesan. Ya,
Jadi untuk pengamalannya untuk tahun ini, kalau Persatuan Indonesia itu ya dari sosial itu yang harus dikuatkan, terus harus percaya pada politik yang sekarang, karena di zaman sekarang itu mudah sekali yang berita itu hoax, jadi ya harus berhati-hati, sering membaca, yaitu terakhir saya. Tadi wawancara sama narasumber saya, jawaban yang bagus-bagus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan wawancara kami, Pancasila adalah pedoman hidup bangsa Indonesia yang mengajarkan nilai-nilai luhur seperti keimanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Nilai-nilai ini menjadi dasar untuk menjaga keberagaman, menghadapi tantangan sosial, dan membangun masyarakat yang harmonis. Dengan mengamalkan Pancasila secara konsisten, kita dapat menciptakan kehidupan yang lebih adil, damai, dan berkeadaban, baik di masa kini maupun di masa depan. Sek